Karburator dan injeksi, mana yang lebih baik? Banyak di antara kita yang ingin membeli motor, tetapi kita bingung. Kita mau beli motor injeksi atau motor karburator. Tetapi sekarang banyak motor yang tidak menggunakan karburator lagi, men. Dan kawan-kawanku juga pengen membeli karburator, tetapi orang itu pengen beli karburator yang Scorpio, Ninja. Dan ya sekarang kayaknya keluaran baru nggak ada lagi motor yang memakai karburator. Pasti kalian bingung memilih karburator atau injeksi. Apalagi sekarang motor udah kebanyakan yang injeksi. Mau dia motor besar, mau dia bebek, sekarang sudah injeksi semua. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang injeksi dan karburator. Seperti apa sih perbedaannya? Tonton video ini sampai habis. Konsumsi BBM, mana sih yang lebih baik? Karburator atau injeksi? Karburator harus di setel manual. Ya, kadang sedikit dan kadang banyak. Tidak bisa dipastikan normal kalau penggunaan BBM untuk karburator. Konsumsi BBM injeksi lebih hemat. Kalau dia injeksi sudah ada yang mengatur sensor ECU yang menghentikan penggunaan BBM yang terlalu boros. Dan karena ECU ini banyak sensor yang dia cari untuk apa penggunaan BBM yang dipakai dia. Nah, jadi kalau injeksi dia mensuplai BBM untuk yang perlu-perlu saja. Kalau tidak perlu, dia akan tidak supply ke sensor yang menggunakan BBM. Ya, itu dia injeksi, men. Kita masuk ke perawatan. Kalau karburator, perawatannya sangat simple, men. Kalian cukup membersihkan karburator, rutin dibersihkan untuk menjaga kinerjanya. Nah, dari situlah mungkin karena perawatannya simple, hanya dibersihkan rutin, dari situlah mungkin orang pengen karburator lagi, men. Dan mereka tidak pengen injeksi. Kalau perawatan injeksi, banyak sensor yang harus diperbaiki, men. Direset, lakukan perbaikan, kan udah kita nggak perlu lakukan perbaikan, hapus data, ya, reset. Ini sedang mereset. Oh iya. Ya kan? Ini dia. Nah, kalau dia udah direset baru dia bisa baca. Setelah baca baru kita nyalakan. Oke, Bang bilang aja, Bang. Nah, jadi kenapa orang memilih injeksi? Mungkin karena perawatannya juga sangat bagus. Dan jika ada masalah pada salah satu sensor, performa mesin akan mempengaruhi seluruh mesin, men. Nah, itulah mungkin orang mau memiliki karburator karena perawatan injeksi sangat sulit kalau tidak dibawa ke ahlinya. Kita masuk ke perbaikan. Ya, kalau karburator perbaikannya itu bisa di mana-mana, men. Walau di bengkel juga bisa, terus kalian pun bisa manual sendiri memperbaiki karburator. Nggak harus dibawa ke servis juga bisa. Itulah mungkin salah satu membuat orang pengen karburator supaya tidak ribet. Nah, jadi kalian bisa memperbaiki sendiri, kalian bongkar sendiri dan kalian lap sendiri, men. Itulah dia kalau karburator untuk perbaikan. Untuk perbaikan injeksi, ya karena banyak sensor yang di dalam motor yang menggunakan injeksi ini. Abang tapa bang ini, jangan keburu ya kan? Enggak, karma nih bang, kerjaan lebih ini bang. Lingoli. Ini berapaan lah ini harganya? Tidak semua bengkel bisa memperbaiki injeksi. Ya, ada bengkel yang bisa tetapi tidak banyak, men. Hanya tukang servis Honda atau energi injeksi Honda, hanya tukang servis Honda yang bisa memperbaiki injeksinya karena terlalu banyak sensor yang digunakan oleh injeksi. Diperlukan peralatan khusus atau tenaga tukang servis khusus untuk memperbaiki injeksi. Nah, itulah dia perbedaan perbaikan karburator dengan injeksi. Kita masuk ke power atau tenaga. Untuk karburator, pencampuran minyak yang kurang merata dan jumlah minyak yang tidak konsisten membuat output power motor tidak stabil, men, dan tenaga menjadi kurang maksimal. Itulah dia untuk karburator. Power yang dihasilkan mesin injeksi sangat luar biasa, men, karena pemakaian bensin atau BBM atau timing untuk BBM injeksi sangat akurat.
dan sudah disesuaikan dengan kebutuhan mesin. Nah, injeksi lebih bagus sebenarnya daripada karburator untuk tenaga, karena pengeluaran BBM sudah maksimal dan sudah merata. Itulah dia perbedaan power atau tenaga untuk karburator dan injeksi. Kita masuk ke pengaturan atau setting karburator dan injeksi. Kalau karburator pengaturannya sangat mudah, tetapi tidak semudah itu untuk mencari yang stabil atau normal pengaturan karburator. Kita tidak mudah mendapat settingan yang menurut kita bagus kalau di karburator, men. Untuk pengaturan injeksi tidak mudah ya kalau untuk injeksi ya, karena butuh peralatan khusus untuk men-setting atau pengaturan injeksi. Nah, maka dari itu kalau untuk injeksi ini, kalau kita pengaturan sembarangan di rumah nggak bisa, harus kita bawa ke bengkel yang khusus ada peralatan injeksinya, men. Karena ECU-nya itu harus distabilkan oleh bengkel. Nah, itulah dia perbedaan untuk pengaturan karburator dan injeksi. Kita masuk ke biaya perbaikan. Kalau karburator, biaya perbaikan atau part-part yang perbaikan untuk karburator lebih murah, men. Biaya perbaikan dan biaya servis karburator lebih murah daripada injeksi. Biaya untuk injeksi dengan berbagai macam partikel atau elektronik yang ada di injeksi membuat servis atau biaya servis lebih mahal, men. Biaya servis injeksi kenapa sangat mahal? Karena membutuhkan peralatan khusus untuk perbaikan injeksi, men. Apalagi kalau kita langsung servis itu membuat biaya yang sangat mahal. Ya, itulah dia perbedaan injeksi dengan karburator di perbaikan, di biaya, di pengaturan, dan di perbaikan juga sih. Ya itu dia. Ya. Nah, jadi kalian bebas memilih karburator atau injeksi. Ya. Nah, banyak juga orang yang membeli karburator, tetapi sekarang kan karburator nggak banyak lagi, men. Yang dikeluarkan sekarang nggak banyak lagi kalau untuk karburator. Sekarang kebanyakan injeksi. Jadi kalau kalian pengen beli karburator mungkin yang second lah, seperti Ninja, terus seperti Scorpio, ya masih banyak sih sebenarnya. Itulah dia perbedaan injeksi dengan karburator. Ya, kalian bebas memilih sebenarnya. Kalian pengen karburator atau pengen injeksi. Tapi kalau menurutku sih kalian beli injeksi aja, karena pengaturan BBM juga sangat irit ya daripada karburator. Oke, itulah dia perbedaannya. Dan terima kasih udah kalian subscribe channel ini dan udah kalian tonton sampai habis. I love untuk kalian semua, men. Bye bye. Oke, sekarang kita masuk ke konsumsi BBM. Kalau karburator, sekarang kita masuk ke konsumsi BBM. Konsumsi